Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Mekkah merupakan kota kelahiran Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad dikenal oleh penduduk sekitar dengan akhlaknya yang baik, sehingga orang-orang menyukai beliau. Namun semenjak Nabi menerima wahyu dari Allah, yaitu agama Islam, dan mendakwahkannya kepada mereka, orang kafir Quraisy menjadi sangat membencinya. Nabi Muhammad beserta pengikutnya di Mekkah menjadi tidak aman lagi karena adanya kekerasan, penindasan dari kaum kafir Quraisy. Dakwah Nabi Muhammad di Mekkah semakin sulit dan membahayakan keselamatan umat Islam. Lalu Allah menurunkan wahyu yang memerintahkan Nabi Muhammad dan umat Islam untuk berhijrah. Terdapat dalam surah Al-Baqarah yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi Muhammad beserta Abu Bakar bersegera membuat rencana rahasia perjalanan hijrah ke Madinah, di mana Madinah adalah tempat yang lebih aman untuk kaum muslimin, karena Madinah dikenal dengan tanahnya yang subur dan watak warganya yang tidak sekeras warga Mekkah. Pun kaum Quraisy mendengar berita hijrah Nabi. Suatu hari kaum Quraisy datang dan mengepung rumah Nabi Muhammad karena takut Nabi Muhammad berhasil lari. Pada malam hari sebelumnya, Nabi Muhammad meminta kepada sepupunya Ali bin Abi Thalib memakai selimutnya dan berbaring di tempat tidurnya. Atas izin Allah, Nabi Muhammad berhasil keluar dari rumahnya. Menjelang larut malam, Nabi Muhammad menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajaknya hijrah. Nabi Muhammad dan Abu Bakar kemudian keluar dari jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua Tsur dengan perbekalan yang diberikan oleh putrinya Asma binti Abu Bakar. Di Gua Tsur selama 3 hari Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi untuk menghindari pengejaran kaum kafir Quraisy. Suatu hari kaum kafir Quraisy berhasil sampai di depan Gua Tsur. Namun Allah mengirimkan laba-laba yang membuat sarang di mulut gua dan merpati yang berada di depan sarang Gua Tsur, sehingga mereka mengira dan berpikir tidak mungkin ada orang di dalam gua. Sementara itu di dalam gua, Abu Bakar mendengar suara langkah kaki dari arah luar gua yang mana mereka adalah kaum kafir Quraisy. Ia khawatir jika persembunyiannya dengan Nabi Muhammad diketahui. Nabi Muhammad pun menghibur Abu Bakar yang menyatakan Allah selalu bersama kita. Nabi Muhammad dan Abu Bakar kembali melanjutkan perjalanan ke Madinah. Seorang non-muslim yang diminta dan dipercaya sebagai penunjuk jalan Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Ia adalah Abdullah bin Uraiqid dari Banu Du'ail. Ia membawa Nabi Muhammad dan Abu Bakar dengan hati-hati sekali ke arah selatan. Kemudian perjalanan pun berlanjut menuju Tihama di dekat pantai Laut Merah. Mereka selalu yakin bahwa Allah akan selalu bersama mereka. Kaum kafir Quraisy selalu berambisi untuk mencari dan membunuh Nabi Muhammad. Namun mereka selalu bisa lolos berkat petunjuk dari Allah. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Nabi Muhammad singgah di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Di sana beliau membangun sebuah masjid.
Masjid ini menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau singgah di sana selama 4 hari untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. Nabi Muhammad dan Abu Bakar tiba di Madinah. Kedatangan beliau telah dinanti-nanti masyarakat Madinah. Nabi Muhammad mempersatukan kaum Muhajirin yang berasal dari Mekkah, kaum Ansor yang berasal dari Madinah dengan ikatan yang kuat. Sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW mulai membuat program kerja dan melaksanakannya. Masjid yang dibangun Rasulullah bersama-sama kaum Muhajirin dan Ansor tidak hanya berfungsi untuk sholat semata, tapi juga sebagai tempat mempersatukan umat, bermusyawarah tentang perkembangan Islam, mengkaji ilmu agama, bahkan sebagai pusat pemerintahan setelah Rasulullah dipilih sebagai pemimpin di Madinah. Untuk menjaga kerukunan dan kedamaian di Madinah yang terdiri dari berbagai suku dan agama, Nabi Muhammad SAW menyusun Piagam Madinah yang menjadi perjanjian tertulis pertama dalam sejarah Islam dan mencakup hak-hak serta kewajiban semua penduduk Madinah. Maka dari sinilah Umar bin Khattab untuk menciptakan kalender Hijriyah yang dikenal umat Islam saat ini. Umar mengambil peristiwa hijrah sebagai awal mula kalender Hijriyah, sebab Umar melihat peristiwa hijrah mengandung pesan perjuangan pembebasan yang sangat luar biasa, perjuangan yang diperlihatkan Nabi serta para sahabat untuk mempertahankan keyakinan dan melepaskan diri dari berbagai tindakan zalim terhadap diri mereka.